Si suami ini sedang memukul istrinya. 1 tampar, 2 tampar. Baik kekerasan maupun marah. Tetapi jika Anda tahu apa yang si wanita ini lakukan, Anda akan merasa tampar sangat bagus. Lily adalah istri kedua Ray. Istri yang pertama karena ditampar oleh suami, jadi memutuskan bercerai. Ray adalah direktur perusahaan desain. Baik tampan maupun kaya, Lily berkenal samanya dalam pertemuan teman-teman. Waktu itu Ray diperkenalkan orang lain oleh teman. Baru berputar sudah ketemu dengan Lily. Alkohol tuang ke rok membuat bagian dadanya basah. Ray baru melihat sudah tahu inilah reka bentuk ideal dalam hatinya. Tapi Lily salah paham si pria sedang bertengkar sama mantan. Jadi marah pergi. Hari berikutnya keduanya kebetulan ketemu di supermarket. Hari ini Lily berpakaian berbeda-beda. Dia bebas rambut, pakaian jeans, kelihatan sangat muda dan dinamis. Keduanya menjelaskan salah paham kemarin. Setelah itu mempertemukan minum kopi. Lily berkata dirinya pernah sebagai deputi perusahaan di New York. Tapi dia tidak bisa menahan kegangguan atasan. Jadi memutuskan henti kerja dan keluar New York. Kesini membangun karir. Ray melihatnya lemah pilu, tapi sangat gigih. Membuatnya semakin mengasihi si wanita cantik ini. Si teman bandot Ray bernama Leo menyarankannya harus mengikuti Lily secara antusias. Tidak terduga semuanya sangat lancar. Baru ketemu 3 kali tapi sudah sampai tahap bergoyang ya. Setelahnya Lily air meleleh berkata, sejak kecil tidak dicintai orang tua. Ibu sering memukulnya. Jadi cukup 18 tahun sudah memantau upaya mencari uang. Tapi karena dia besar sangat cantik, jadi merasa para pria sukanya. Hanya karena penampilannya, Ray berpikir bahwa Lily membaginya semua hal dalam hati. Dia ingin menjaga si wanita pilu ini sepanjang umur. Mereka segera mengadakan pernikahan. Hari itu Lily hanya mengundang 2 teman dan membiarkannya saja. Tetapi dia sangat senang berbicara sama teman Ray. Waktu itu rok Lily kebetulan ditarik oleh teman Ray. Terbuka bagian bahu mulus. Mohon maaf, tangan kaki aku ceroboh. Keduanya baru ketemu sudah segera menikah. Tidak lama lagi sudah melahirkan bayi perempuan yang lucu. Kehidupan berlalu sangat berdamai. Suatu hari ketika kedua makan bersama, pelayan memanggil si wanita adalah Kiki. Inilah kali kedua ada orang memanggilnya Kiki. Bahkan mitra baru Ray adalah teman sekolah sama Lily. Lily kelihatan sangat terkenal di sekolah. Hal yang menakutkan waktu itulah, ketua siswa-siswi Samsho. Hari dia pensiun segera mati karena penyakit jantung. Tapi ketika ke rumah tanya Lily dia tidak tahu apapun. Yakin dia sedang menyembunyikan sesuatu. Ray menemui Martha untuk mencerita. Martha menyuruhnya harus menyelidiki Lily. Ray pada sempat bekerja di kota lain jadi ke kampung Lily. Di tempat parkir Ray ketemu seorang pria berambut panjang. Baru melihat foto dari Ray. Dia segera berkata yang susah mengerti. Ayahku mengantar ibuku ke rumah sakit. Tapi dia adalah orang membuat ibuku gila. Kiki. Dia tidak berhubungan apa denganmu. Pasti si pria ini sangat terbiasa dengan Lily. Ray menemui orang tua Lily. Mereka sangat antusias, tidak sama dengan kata Lily. Jadi dia mengantar mereka ke rumah. Melihat mereka Lily sedikit panik. Hanya bisa terpaksa senyum. Sampai ketika orang tua pulang, dia pura-pura pilu berharap Ray mengampuni. Dia hanya berbohong karena merasa sangat rendah diri, takut Ray akan tidak menerimanya. Ternyata dia baru ketemu Ray sudah jatuh cinta samanya. Dia berjanji akan tidak pernah menipunya lagi. Ray melihat bentuk lemahnya segera lembut hati. Dengan cepat Lily melahirkan anak kedua. Badannya masih sangat terpikat. Waktu berbicara, teman-teman berkata anak ini tidak mirip Ray. Dalam hati Ray tentu saja tidak senang. Dia ketemu Martha untuk curhat. Tapi kali ini Martha tidak sama kali dulu. Dia menyarankan Ray harus percaya istrinya. Tapi soal berikutnya membuat Ray tercengang. Biasanya Lily sering curhat lama lewat HP dengan suatu orang. Dia berkata itulah guru dansanya. Baik berkata maupun bersenang. Di perusahaan Ray ada pegawai baru, itulah teman Lily. Tapi sebenarnya dia disewa Lily untuk menjadi teman. Perusahaan mendapat bon Lily. Setiap hari Rabu dia akan ke hotel Chanticleer. Ray menemukan kartu hotel dalam tasnya. Waktu itu dia baru tahu sudah dikhianati. Ray marah kembali rumah. Betul wanita makin cantik makin bahaya. Kelihatan lemah lembut teliti tetapi adalah jenis pelacur. Ray marah bertanya Lily. Dia tidak hanya menolak tetapi juga menantang Ray. Dia berkata sebelum menikah dia sudah ada pria lain. Jadi di badan baru sering ada memar. Lagi pula pria itu juga orang kenal Ray. Bahkan anak juga bukan anak Ray. Tidak ada si pria mana bisa menahan malu ini. Ray segera menamparnya, dan marah membuka pintu keluar minum alkohol. Sampai ketika kembali sudah ditangkap polisi. Lily sudah melaporkan Ray kekerasan keluarga. Lily muncul dengan memar di mata. Setelah itu dia keluarkan banyak foto dia terluka. Dia berkata Ray sering memukulnya. Lagi pula guru dansa Lily juga berkata menyaksikan Ray sering memukul Lily. Bahkan si teman dekat Leo juga berkata, dalam pernikahan mereka, dia juga melihat memar di bahunya. Dia juga berkata Ray juga memukul mantan istrinya. Semua saksian melawan Ray.
Waktu itu dia baru ingat setiap hari Rabu Leo juga bermain golf. Rai berpikir Leo adalah objek selingkuh Lily, tapi Leo ada saksian dia sebenarnya bermain golf. Rai bersedih, dia mencoba menjelaskan semuanya dibuat Lily. Aku menikahmu, tentu saja aku mencintaimu, tapi dia ingin aku mati. Ternyata Lily sudah sengaja biar Rai salah pikir dia dan Leo selingkuh. Untuk penghakim berpikir Rai menderita penyakit psiko. Setelah itu mengantarnya ke rumah sakit psiko. Dalam waktu itu dia akan mengambil semua hartanya. Waktu itu istri Martha ketemu Rai. Dia berkata Martha baru kekasih selingkuh Lily. Karena waktu ini Martha baru membeli satu rumah besar di Swiss. Tapi dengan gaji itu dia sampai tua tidak cukup bermampu. Rai sangat tercengang. Setiap kali dia selalu menceritakan Martha tentang Lily. Dia akan memberi ide sangat cocok idenya. Rai belum pernah mencurigakannya. Kali ini dia memutuskan melawan. Pertamanya dia menyuruh istri Martha menelpon Lily. Berkata rencana mereka ada masalah penting. Menyuruh Lily ke rumah sakit ketemu Rai. Rai menepuk paha penyakit sekamarnya. Untuk dia menarik perhatian satpam. Rai mengantar Lily ke belakang pohon. Lily berkata semuanya, dia melakukan begitu hanya untuk uang. Jika bercerai hanya dibagi setengah saja. Jika membunuh suami akan dihukumi. Tapi jika Rai dikunci di rumah sakit psiko akan hilang hak keputusan. Dia akan mendapat semua hartanya. Sampai situ dia akan melemparkan kasih sayang dan anak. Hidup kehidupan yang dia inginkan. Tapi Rai berkata, kamu upaya untuk membuat rencana sempurna begitu. Tapi aku bisa memecahkannya. Karena orang gila membunuh orang akan tidak dihukumi. 1 tahun kemudian setelah aku keluar. Tidak perlu menunggu Lily reaksi. Muka Rai marah mencekik Lily. Sepasangan tampan cantik ke jalan ini. Kata orang wanita makin cantik makan jahat. Setelah menonton film ini aku juga percaya. Kalian waktu mencari jodoh harus membuka mata besar ya. Jangan memilih yang cantik jadi ditipu sampai tidak ada celana lagi. Ayo mari kita hindari pelacur.